This is a good opportunity for Southeast Asia teams because it's really difficult to compare with Vietnam. Kể từ khi mà tôi đến Việt Nam từ đến nay thì đây có lẽ là bầu không khí tuyệt vời nhất. Setelah duel rival bebuyutan tersaji begitu sengit di Stadion Fitri Vietnam, 3 poin dari Indonesia membawa skuad The Golden Star Warriors menggeser posisi tim Garuda dari puncak klasmen grup B. Ya, Vietnam memimpin dengan raihan 6 poin, sementara Indonesia di peringkat kedua dengan torehan 4 poin, di mana hasil ini sekaligus membuat Vietnam memutus rekor tak terkalahkan timnas Indonesia atas mereka di sepanjang tahun ini. Benar seperti yang kita semua tahu, sebelumnya dalam 3 pertemuan terakhir, skuad Garuda selalu menang atas Vietnam. Mulai dari Indonesia yang berhasil menekuk Vietnam dengan skor 1-0 di Piala Asia 2023 Januari lalu. Kemudian tim Garuda kembali menang atas Vietnam dengan skor 1-0 pada bulan Maret, di mana momen tersebut tercipta pada turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pada pertemuan terakhir Indonesia juga sukses membantai Vietnam dengan skor 3-0, yang mana kemenangan itu pun terasa manis lantaran didapatkan di kandang Vietnam. Nah, dalam 3 pertandingan terakhir itu Indonesia juga tercatat tidak kebobolan sama sekali dari Vietnam, alias berhasil mencatatkan clean sheet. Tapi hasil mengecewakan di ajang AFF ini sejatinya juga dinilai cukup wajar, sebab tim Garuda memang turun dengan skuad muda yang mayoritas masih berusia di bawah 22 tahun, sedangkan harus melawan Vietnam yang turun dengan skuad senior terbaiknya. Setelah ini, timnas Indonesia akan libur cukup waktu sebelum kembali bermain pada Sabtu 21 Desember melawan Filipina di Stadion Manahan, Surakarta. Sementara Vietnam akan melawat ke Filipina pada Rabu 18 Desember besok. Nah, kemudian tentunya dengan melihat kiprah tim muda yang diboyong Koshin ke Vietnam kemarin, mayoritas publik Asia Tenggara menilai kalau di laga itu Indonesia sejatinya sukses membuktikan diri sebagai tim yang kekuatannya tak boleh diremehkan. Apalagi sulitnya kondisi tim merah putih, mulai dari Marcelino Ferdinand yang harus absen karena hukuman kartu merah, kemudian kondisi para pemain skuad Garuda yang sangat kelelahan setelah padatnya jadwal pertandingan dan juga penerbangan lama, tentunya menjadikan skuad besutan Sintayong pada awalnya dirasa bakal dilibas habis oleh skuad Nguyen. Tapi nyatanya meski dengan kondisi terburuk sekalipun, timnas Indonesia tanpa diduga berhasil membuat Vietnam kesulitan, meski pada akhirnya juga harus kalah dengan skor 0-1. Sontak hasil ini pun menjadi sorotan buat banyak pihak, termasuk salah satu influencer asal Vietnam, Quan Nguyen Ho, yang menyampaikan pandangannya soal timnas Indonesia. Ya, menurut Quan Nguyen Ho, langkah PSSI yang mengirimkan pemain muda di ajang 2 tahunan tersebut merupakan keputusan tepat. Dia juga menyebut bahwa level Indonesia saat ini sudah mulai meningkat pesat meski harus kalah dari timnas Vietnam. Bahkan lebih menarik, Quan Nguyen Ho juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia merupakan tim terbaik di Asia Tenggara atau ASEAN. Sepak bola Indonesia berada di jalur yang benar saat mengirimkan tim muda untuk bermain di AFF 2024. Secara keseluruhan, sepak bola Indonesia mendekati sepak bola kontinental. Tulis Quan Nguyen Ho di akun X-nya. Pengakuan kualitas dari tim Garuda ini tak hanya dilontarkan oleh publik Nguyen saja, tetapi kiper timnas Vietnam Nguyen Philip juga memuji soal perjuangan timnas Indonesia di laga yang dihelat di negaranya itu. Meski timnya tak bisa menang telak atas Indonesia, tapi Nguyen Philip mengaku sangat senang dengan kemenangan perdananya di tahun ini kala bersua tim besutan Sintayong. Ya, pada tahun ini Nguyen Philip sudah 4 kali bertemu dengan tim merah putih, di mana sebelum meraih kemenangan di laga kemarin, ia dan rekan-rekannya telah kalah dalam 3 pertandingan sebelumnya. Tapi meski demikian, ia mengaku tetap begitu menghormati perjuangan Indonesia kemarin, sebab turun dengan skuad mudanya dan mampu bermain dengan cukup bagus meski secara fisik masih kurang fit karena jadwal yang padat.
Nah, di lain sisi laga Timnas versus Vietnam di laga lain sebelum itu, kembali terjadi drama-drama kontroversi di laga Filipina versus Laos. Ya, tampil di kandang sendiri, Laos justru bermain tak meyakinkan bahkan hingga penghujung babak pertama tak diberi peluang emas. Justru Filipina yang tampil cukup agresif, mampu menciptakan 7 tendangan ke gawang dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Namun meski begitu, nasib sial justru dialami oleh Filipina, di mana Laos unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri pemain Filipina Baldisimo pada menit ke-34. Baldisimo yang berniat menghalau sepakan pojok tetapi justru masuk ke gawang sendiri sehingga skor 1-0 pun untuk keunggulan Laos. Setelah itu butuh 77 menit bagi Filipina untuk bisa menyamakan kedudukan, di mana Sandro Reyes menjawab kebuntuan skuad The Ascals. Bahkan Filipina juga berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-80 lewat Alex Moniz, tetapi dianulir oleh wasit karena offside. Dan hasil imbang ini pun tak mengubah banyak posisi di klasemen sementara grup B, di mana Laos duduk di peringkat keempat dengan 2 poin, sementara Filipina dengan raihan poin yang sama bertengger di peringkat ketiga, tepat di bawah Indonesia yang baru kalah dari Vietnam. Nah, tapi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Filipina di babak pertama dinilai cukup aneh. Sebab gol itu terjadi di menit-menit krusial dan dinilai berbau pengaturan skor. Tapi terlepas dari itu, kembali ke kubu Timnas Indonesia yang kini duduk di pos kedua klasemen sementara. Tim muda asal Sintayong setelah ini mau tak mau harus memenuhi ekspektasi dari supporter tanah air yang menginginkan kemenangan di laga lawan Filipina mendatang. Ya, memang tak bisa dipungkiri meski tim Garuda berhasil menjaga gawangnya tak diserobot tim Nguyen dengan beringas, tapi kekalahan tipis ini tetap cukup membuat supporter tanah air merasa kecewa. Kekecewaan yang dirasakan oleh fans Garuda ini pun direspon oleh Coach Sintayong yang menenangkan para supporter dengan keyakinannya melaju ke semifinal. Ya, Coach Sintayong tidak patah semangat terkait peluang Timnas Indonesia untuk lolos dari grup B Piala AFF edisi ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu sangat yakin anak asuhnya bisa meraih poin penuh kontra Filipina untuk terus melaju ke babak 4 besar. Selain keyakinan akan lolosnya tim asalnya, di sisi lain, Sintayong juga mengapresiasi kerja keras para pemain Timnas Indonesia, di mana menurutnya para punggawa mudanya ini mendapat pengalaman yang berharga dari laga kontra Vietnam. Harapannya pun di partai terakhir nanti, para pemain bisa kembali mengerahkan kemampuan maksimalnya dan menerapkan skema permainannya dengan baik untuk meraih poin penuh.